Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala nabiyya ba'da amma ba'du. First of all, let us pray and praise the presence of Allah Subhanahu wa taala who always give guidance, mercy and taufik to us. Introduce. My name is Isri Hilmun. Here I am the leader group 4. We will expand about the adjective clause. The adjective clause is divided into two, namely the noun clause and the adverbial clause. Baik teman-teman, materi yang pertama adalah adjective clause. Nah, apa sih yang dimaksud dengan adjective clause? Adjective clause atau relative clause adalah satu anak kalimat kata pengganti yang fungsinya menerangkan noun ataupun pronoun yang sebelumnya diawali dengan kata sambung. Nah, adjective clause juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama ada relative adverb, yang kedua relative pronoun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relative pronoun? Relative pronoun adalah kata ganti penghubung yang digunakan untuk membuat kalimat majemuk. Baik teman-teman, pola adjective clause adalah ini. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada objek, yang ketiga ada sebagai pengganti milik benda. Namun yang keduanya ada pola juga yang menambahkan thing dengan which. Dari rumusan tersebut, kata of which kadang digunakan person untuk mengganti kata milik benda atau was, tetapi letaknya berbeda. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. The dictionary was color is blue expensive. Nah, kata milik bendanya adalah kata was. Nah, dari rumusan tersebut adalah kata where in which kadang digunakan untuk keterangan tempat dan kata on which kadang digunakan untuk keterangan waktu. Baik teman-teman, contoh yang pertama adalah subjek. The man who lives next to is friendly. Pria yang tinggal di sebelahku ramah. Nah, mana kata subjeknya? Yaitu the man. Nah, yang kedua adalah objek. The woman whom I'm calling gave me some information. Wanita yang aku telepon memberikan beberapa informasi. Nah, mana kata objeknya? Yaitu some information. Contoh yang ketiga ada pengganti tempat. The house is very big, Sally lives there. Rumahnya sangat besar, Sally tinggal di sana. Nah, mana kata ganti tempatnya? Yaitu lives there. Nah, yang keempat ada pengganti waktu. The day was Sunday, I called you on the day. Artinya, hari itu hari Minggu, aku meneleponmu pada hari itu. Mana kata ganti waktunya? Yaitu the day was Sunday. Baik teman-teman, ini adalah contoh yang terakhir, yaitu pengganti milik benda. This is a good secretary whose English is fluent and fluent is a good secretary. Ini adalah sekretaris yang baik, bahasa Inggrisnya lancar dan fasih. Mana kata ganti milik bendanya? Yaitu kata was. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membahas tentang relative adverb. Nah, relative adverb ini merupakan bentuk adverb atau kata keterangan yang digunakan untuk mengawali atau mendahului adjective clause yang menerangkan kata benda. Baik teman-teman, di sini relative adverb sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu when, where, dan why. Nah, di sini when itu digunakan untuk apa gitu ya? Digunakan untuk menerangkan waktu. Sedangkan where digunakan untuk menerangkan tempat. Dan yang terakhir yaitu why. Why digunakan untuk apa sih? Nah, why ini digunakan untuk menerangkan sebuah alasan. Example, di sini mana sih example yang pertama yaitu Universitas Lampung is the campus where I study about English. Nah, di sini mana sih kalimat intinya? Yaitu kalimat intinya Lampung. Nah, dan mana sih adjective clause-nya? Yaitu where ini. Terus yang kedua, I miss the time when we meet at the first time. Nah, yang artinya aku merindukan waktu ketika kita bertemu pertama kali. Nah, mana sih relative adverb-nya? Yaitu when. Nah, yang ketiga yaitu I had the reason why she did not like you anymore. Nah, artinya aku punya alasan mengapa dia tidak berbicara padamu lagi. Nah, mana sih relative adverb-nya? Yaitu why. Now about noun clause. Ya, noun clause adalah anak kalimat pengganti kata benda yang diawali kata sambung, biasanya menduduki subjek atau objek kalimat. Nah, di sini terdapat pola kalimat. Nah, pola kalimat noun clause yaitu that, subjek, plus predikat, plus kata tanya, plus subjek plus predikat. Sama dengan if,
atau weather. Nah, di sini that atau subjek plus predikat plus kata tanya plus subjek plus predikat termasuk induknya pertanyaan. Nah, tetapi kalau if weather terdapat makna induknya makna pernyataan. Baik, ini cara menggantikan subjek menjadi non-clause. Ya, example. Your attendance is not important to us. Nah, di sini bermakna kehadiranmu itu tidak penting buat kita. Kemudian subjeknya kita ganti menjadi non-clause, yaitu whether you come or not is not important to us. Kenapa ini bisa non-clause? Karena kita ganti subjeknya terdahulu, yaitu whether you. Nah, di sini disebut subjek non-clause. Non-clause berasal dari statement diintrodusir dengan conjunction, kata penghubung. That, kata penghubungnya that. Non-clause dengan that digunakan sebagai subjek dari suatu kalimat hanya dengan kata kerja tertentu. Dan verb yang penting adalah linking verb, khususnya be. Dan di sini ada example statement, yaitu he is a good actor. Nah, di sini ini adalah yang pertama contoh statement. Nah, gimana sih statement kita ubah menjadi non-clause? Yaitu, I think that he is a good actor. Nah, that di sini adalah kata conjunction. Karena di non-clause itu harus ada that, kata conjunction. Nah, non-clause dengan that sering menjadi objek dari verb. Contohnya, Ita thinks that Sally is ill. Ita mengira Sally sakit. Nah, ini adalah makna non-clause dengan that sering menjadi objek dari verb. Mana objek dari verbnya? Yaitu Sally is ill. Dan juga ada omission of that. Penghilangan that. Dalam percakapan yang tidak resmi, informal, that sering dihilangkan dari objek clause jika artinya sudah jelas dapat dimengerti tanpa adanya that. Nah, di sini terdapat example question. We don't know who will be coming from employment agency. Nah, di sini who adalah subjek dari will be coming. Who adalah subjek dari will be coming. Dalam non-clause dari pertanyaan subjek dan verb mempunyai susunan yang umum, yakni terletak sesudah introductory word, kata pengantar. Oke, baik teman-teman, selanjutnya adalah pembahasan tentang non-clause request, yang mana clause di sini merupakan kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, namun di sini ada request yang merupakan kata permintaan, saran. Nah, ini dialah adalah contohnya. The doctor recommended that he take a medicine. Nah, yang artinya dokter menyarankan agar dia mengambil obat. The doctor di sini merupakan subjek, recommended di sini adalah request, that adalah non-clause atau kata penghubungnya. He take a medicine-nya adalah predikatnya. Nah, selanjutnya adalah non-clause exclamation, yang mana clause ini merupakan seruan atau menekanan, yaitu menggunakan kata what a atau how. Nah, di sini ada contoh kalimat exclamation, how small their house was, yang artinya betapa kecilnya rumah mereka. Namun di sini tidak terdapat subjek dan predikat. Maka jika kita rubah menjadi non-clause exclamation menjadi I was astonished at how small their house was. Nah, ada non-clause di situ atau kata penghubung yang artinya saya heran melihat betapa kecilnya rumah mereka.
Just know about adverbial clause. Apa sih itu adverbial clause? Adverbial clause mempunyai arti yaitu suatu anak kalimat atau dependent clause yang tidak dapat berdiri sendiri atau pengganti kata keterangan dari waktu, tempat, cara, pengandaian, sebab akibat, hasil dan tujuan, kata kerja, kata sifat, dan biasanya diklasifikasikan berdasarkan arti atau maksud dari sebuah kalimat. Adverbial clause biasanya didahului oleh subordinate conjunction. Subordinate conjunction adalah penghubung dari kata adverbial clause dengan independent clause. Biasanya adverbial clause itu menjawab pertanyaan-pertanyaan umum seperti how, why, where, dan when. Oke, teman-teman, pola kalimat dari adverbial clause yaitu subordinate conjunction ditambah dengan subject, ditambah dengan verb, ditambah juga entah itu mau kalimat positif ataupun negatif. Adverbial clause dibagi menjadi beberapa fungsi. Salah satunya yaitu clause of time. Klausa yang menunjukkan waktu. Conjunctionnya yaitu after, before, last the time, every time, while, whenever, dan where. Contoh kalimatnya yaitu after Diana comes, we will go to the cinema. Yang artinya setelah Diana datang, kita akan pergi untuk menonton ke bioskop. After di sini sebagai subordinate conjunction. Diana di sini sebagai subjek dan comes di sini adalah verbnya. Sisanya kalimat di sini yaitu kalimat positifnya. Fungsi yang selanjutnya dari adverbial clause yaitu clause of place atau klausa yang menunjukkan tempat. Conjunctionnya yaitu where, nowhere, anywhere, dan whenever. Contoh kalimat dari clause of place yaitu where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, where di sini adalah subordinate conjunction. Is a will di sini sebagai subjek dan is a way di sini adalah verbnya. Baik, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang baru saja kita bahas, yakni yang ketiga adalah clause of contrast ya. Nah, clause of contrast ini adalah clause yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua kejadian atau peristiwa yang saling berhubungan. Nah, contohnya di sini teman-teman saya menggunakan conjunction as the time. Contoh kalimatnya adalah as the time you were sleeping, we were rocking her. Yang mana artinya adalah saat Anda tidur, kami bekerja keras. Nah, di sini teman-teman berarti sudah menunjukkan bahwa memang adanya dua pertentangan dalam satu kejadian yang saling berhubungan. Lalu yang selanjutnya adalah clause yang keempat, yakni adalah clause of manner. Nah, clause ini adalah clause yang mempunyai cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan atau peristiwa tersebut terjadi. Nah, contohnya teman-teman juga di sini saya menggunakan conjunction as atau kata penghubung as. Nah, yang mana artinya adalah dia melakukan apa yang saya katakan padanya. Jadi dia melakukan apa yang saya katakan padanya. Jadi teman-teman ini sudah menjelaskan bahwa memang adanya cara bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Baik teman-teman, sekarang yang selanjutnya adalah bagian yang kelima, yakni adalah clause of purpose and result. Nah, contohnya di sini saya menggunakan conjunction so that ya. Lalu contoh kalimatnya adalah she bought so that she could learn English. Nah, artinya adalah dia membeli sebuah buku agar dia bisa belajar bahasa Inggris. Jadi yang kelima ini adalah clause yang mana clause ini adalah menunjukkan adanya maksud, tujuan, dan hasil. Nah, maksud dan tujuannya adalah dia membeli sebuah buku, lalu hasilnya adalah agar dia bisa belajar bahasa Inggris. Lalu yang selanjutnya adalah clause yang ke-6, yakni adalah clause of cause and effect. Nah, contoh di sini saya menggunakan conjunction owing to ya. Owing to her kindness, Mia gave her. Oh, lanjut. Berarti yang ke-6-nya. Lalu yang ke-6 adalah clause of cause and effects ya.
Nah, di sini saya menggunakan contoh owing to. Contoh conjunction-nya adalah owing to. Nah, contoh kalimatnya adalah owing to her kindness, Mia gave her, her day. Here, itunya here-nya. Baik teman-teman, yang selanjutnya di sini saya baik teman-teman, selanjutnya yang keenam adalah clause of cause and effects, yang mana clause ini adalah menunjukkan adanya sebab dan akibat, teman-teman. Nah, lalu di sini saya menggunakan conjunction owing to dan contoh kalimatnya adalah owing to her kindness, Mia gave her a gift, yang mana artinya adalah karena kebaikannya Mia memberinya hadiah gitu. Jadi di sini sudah membuktikan bahwa memang adanya sebab dan akibat. Sebabnya adalah dia karena berbuat baik, dan akibatnya dia diberikan hadiah oleh Mia. So, friends, alhamdulillah the discussion has been changed from the adverbial clause. That's enough explanation from our group. Sorry if there are still mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipatin. Maaf, Kak. Ya Allah, maaf. Ya Allah, salah. Why? Jadi, astagfirullah. Maaf, A. Afwan, maaf. Jawab. Astagfirullah. Ya Allah. Baik, ini cara menggunakan non clause berasal dari bentar dulu. Bentar dulu. Aduh, lupa. Ini Rian tulisannya salah. Nggak ada whoever nih. Salah, A. Ulangi. Nah, ya. Salah kata-katanya ini mah. Kan? Ulangi, A. Artinya nggak ada. Oh, ada. Lagi. Dokter menyarankan agar dia mengambil obat. Pak deh. Segitu lah kalau ya. Jadi aduh, jadi jangan lupa maafkan. Aduh, itu apa belit Namanya ada dua, astagfirullah. Oh, sodet. Oh, benernya ayah. Aduh. Teringat. Sak we handi.